Mau lagi di Om The Vlog, omong doang, video blog. Kali ini gue pengen bahas masalah kekurangan pada Innova gue lagi. Dan ini buat gue kesel sebenarnya, yaitu berhubungan dengan AC. Jadi di dalam mobil Innova itu ada, enggak di dalam mobil Innova aja, semuanya hampir ada. Jadi untuk AC itu ada yang bagian untuk menyorot ke ke badan, terus ke kaki, terus ke kaca. Nah, terus juga ada pembagian antar heater dengan yang dingin. Dan punya gue itu rusak, men. Dengan jalan di mobil gue jalan di 3 tahun dari baru. Dan itu sangat menyebalkan sekali. Harganya pun tidak mahal sebenarnya, sedang lah. Gua habis sekitar 350 ribuan udah sama pasang di bengkel resmi. Barangnya harus inden dulu, tidak lama, 3 hari. Dan ya kembali normal. Cuman gue menyayangkan aja ya, sekelas mobil Innova dengan harga yang hampir mendekati 400 juta, sekitar 380-an gue beli yang tipe V, itu mempunyai masalah banyak banget, seperti yang pernah gue sharing di video-video sebelumnya. Begitu guys. Jadi gue harap nanti akan ada apa sih yang rusak, nanti gue tunjukin ya. So stay tune at Om The Vlog, omong gua video. Nah, ini yang tadi gue bilang, tombol pengatur ini kalau di display dia berfungsi, cuman tidak keluar di kisi-kisinya di sini. Nah, ini sekarang sih sudah benar, sudah diganti dengan yang baru. Cuman sebelum diganti yang baru itu dia tidak keluar dan error di sini nih. Jadi ketika kita menyalakan AC di awal kan biasanya begini nih ya, ini ada lambang seperti ini. Terus kalau ini error, ini autonya nyala tapi tidak ada lambang ini, dan harus nunggu beberapa menit. Dan ada bunyi dari servonya itu tek 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 tek, nah, seperti itu. Nah, ini kita nyalakan kembali. Yes. Nah, jadi untuk ke kaki, ke kaca depan, terus arah ke driver atau ke penumpang itu tidak berfungsi, jelas tidak berfungsi. Dan AC gua tuh pertama kali rusak itu servonya ini, hawanya tiba-tiba jadi panas, men. Nah, ini yang rusak. Ini namanya servo AC, ini kodenya nih 0388800 9012 PLS. Gue dikasih yang sekarang itu punyanya VRZ, hampir sama tapi kode belakangnya 9013. Ini servo. Jadi yang rusak ini, nah ini nih men, di dalam ini kan dia ada klep pengaturnya ini ya, dia tidak memutar tuh, mati dia. Ini juga, nah ini masih berfungsi cuman sudah tidak main dia. Ini juga ya, ini harusnya berputar nih tapi dia mati kayak aku ya, makanya kenapa klep-klep di dalamnya tidak mau kebuka. Dan alat ini berada di dalam bawah posisi setir, jadi ada di sini dia. Sorry, sebentar. Gua harap kelihatan ya. Nah, dia ada berada di sini, berada di bawah setir ya, posisinya nih. Ini setir, ada di bawah sini nih, di bawah sini nih. Di sini ntar dibuka, ini dibuka nih, nanti dia posisinya berada di ujung sini. Nah, kayak gitu. Nih yang rusak ini. Gue sangat menyayangkan sekali alasan-alasan dari tim Toyotanya, bilang ya QC-nya tidak lolos. Bukan tidak lolos, QC-nya kan untuk kelolosannya itu mereka sampling ya. Jadi ini mobil gue ini dapat yang bagian tidak beres karena ini produksi massal. Cuman gue menyayangkan sekali aja untuk sekelas Innova dengan harga yang hampir 400 juta ini aja bermasalah. Ya, ini bermasalah sih. Dan gue pernah nanya, dan kalau lo rusak ini belinya diberes aja ya, nggak mahal kok, 350 ribuan, nggak mahal. Jangan beli di luar, beli di beres aja. Untuk pengguna VRZ, Camry baru sama Innova, gue pernah sempet nanya di luar, mereka harganya nembak-nembak, men. Ada yang bilang ini 950 ribu, dan gue ada sih WA nya, cuman gue nggak mau nunjukin. Terus ada yang bilang 1 juta.
1 jutaan. Gue tadi percaya aja men, karena ini modul kan, gue bayangannya ini seperti modulnya apa namanya, modul dari airbag gitu-gitu sih. Nah ini nih, jadi gue percaya 1 juta, tapi ternyata ketika gue tanya beres. Dan untung di teman gue ikut beberapa klub kan tadinya, dan gue nanya ke teman klub gue yang sebelumnya, bilang ada yang tahu ini servo AC nggak mahal kok, di beres ada 300 ribuan, dan itu benar. Nah ini kardusnya men, ya ori ya. Gue beli di Setiajaya Cimanggis, dekat kantor gue sih. Dia ori. Ini kode-kodenya kalau ori ya. Tuh spare part. Nah, jadi gue harap men, lo belinya di ini aja, di beres deh pokoknya, nggak mahal. Tapi gue bener kesel gue dengan ini nih. Dulu gue pulang dari Bandung, hampir deket rumah sih, tiba-tiba AC gue panas men gara-gara ini. Padahal gue lagi nyenengin orang tua gue jalan-jalan sama keluarga gue, tapi keadaan tidak menyenangkan karena AC gue panas. Ya gue capek men, tapi kalau AC nggak berfungsi kan gila lu men. Dari jarak jauh, Bandung macet kan, AC nggak berfungsi, gila men, panas cuy. Kayak gitu bro. Itu men, beberapa kerusakan yang gue alamin lagi di Innova. Oh ya, gue pengen ngasih tahu nih, kerusakan ini belum gue kasih ke dealer. Nih, audio mungkin dari teman-teman Innova juga udah bermasalah nih audionya ya. Sebelumnya audio gue sempat error, sekarang dia muncul garis hijau. Gila men, mobil ini bermasalah banget. Worth it gak sih lo beli Innova Reborn? Gue bukannya menjelek-jelekin ya Innova Reborn, cuman emang nih kebangetan memberikan kesan yang tadinya Innova itu hebat, tahan banting, terus kan tiba-tiba kelistrikannya jadi hancur begini men. Gila loh. Kayak Toyota, ada apa dengan kalian memproduksi Innova, kenapa jadi seperti ini? Kalau ketika lo ingin mengupgrade teknologi, cobalah yang bener, jangan main-main. Kalau konsumen melakukan apa namanya, komplain, lo bilang udah gak garansi, basi banget lo. Kebetulan gue juga di perlindungan konsumen kan, enak kali ya kalau jadi temuan ya. Gue tadi terus tanya, wah ini kayaknya sudah nggak garansi nih, tapi gue harus datengin tunas nih. Gue belinya di tunas waktu itu, gue pengen datengin mereka gimana. Kalau mereka nggak ini juga, kayaknya asik nih dibuat berita acara. Jadi gue harap untuk yang mau beli Innova baru, Reborn, harap hati-hati dan siapin budget atau siapin mental lo buat perang dengan dealer-dealer kalau alat-alat elektrik lo banyak yang rusak. Jadi gue bilang jangan beli Reborn deh, lo beli yang lain dulu deh. Nanti aja kalau ada perubahan di Innova lagi. Karena ya gitu men, Innova itu parah. Innova mungkin VRZ gue gak tau ya. Kalau yang Fortuner mungkin sama, cuman mungkin better kali ya, karena harganya mungkin lebih mahal. Yang Camry gue juga kemungkinan better, cuma kalau Innova gue udah ngalamin men, nggak banget, mobil ini nggak banget. Untuk mobil seharga 400 juta kurang, nggak banget gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk segmen mobil Innova yang mengalami kerusakan berikutnya. Gue harap sih tidak ada kerusakan berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe, terus jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman. Kalau ada Om Do Vlog nih, kita di sini cuma omong doang, jadi kita menginformasikan apa yang kita rasakan. Asik. So, nantikan video-video kita berikutnya, stay tune, dan jangan lupa kalau bisa diklik tombol loncengnya kalau ada video-video baru kita, nanti lo bisa langsung update. So, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Om Do Vlog, omong doang, video vlog.